Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang hasanah budaya Islam yang berakulturasi, tumbuh dan berkembang di Nusantara. Nah, sebelum kita ke pembahasan, terlebih dulu kita perkenalan sedikit. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak aruf. Jadi kita perkenalan singkat dulu ya. Nah, perkenalkan, nama saya Risha Fadila, NIM U2018-2033. Saya dari program studi ilmu hadis angkatan 2018, Fakultas Usuluddin, Adab dan Humaniora. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan budaya lokal. Baik, kita akan mulai pembahasan pertama. Nah, di video kali ini kan kita akan membahas tentang budaya Islam yang berakulturasi, tumbuh dan berkembang di Nusantara. Nah, sebelum kita membahas budaya-budaya Islam yang tumbuh dan berkembang di Nusantara, nah sebelumnya kita akan membahas bagaimana sih proses Islamisasi atau proses masuknya Islam di Nusantara. Nah, proses masuknya Islam di Nusantara itu ada beberapa teori. Dari sini kita akan membahas sedikit saja ya. Jadi ada teori Gujarat dan teori Arab. Oke, kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu teori Gujarat. Nah, teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-12. Jadi, menurut teori ini, pada masa itu, para pedagang-pedagang Arab yang bermadhab Syafi'i bermigrasi ke India, lalu menetap di sana. Lalu mereka ke Nusantara untuk berdagang. Nah, teori ini dikembangkan oleh salah satu tokoh orientalis, yaitu Snokkhorgerone. Teori ini dikuatkan dengan ditemukannya batu nisan di Pasai, Sumatera, yang mirip dengan batu nisan yang terdapat di makam Maulana Malik Ibrahim, Gresik, Jawa Timur. Nah, makam-makam tersebut bentuknya mirip dengan bentuk-bentuk batu nisan yang terdapat di Gujarat. Selanjutnya yaitu teori Arab. Nah, teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 dan abad ke-8. Jadi pada saat itu para pedagang Arab ke Nusantara untuk berdagang. Kemudian mereka bermukim atau menetap di pesisir pantai Sumatera. Nah, lambat laun mereka menikah dengan wanita pribumi atau penduduk lokal. Nah, di awal video kan sudah dijelaskan ya mengenai teori masuknya Islam di Nusantara. Nah, jadi jalur masuknya Islam ke Nusantara yaitu melalui beberapa kegiatan, yaitu perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kesehatan. Jadi sebelum Islam datang, orang-orang Indonesia atau orang-orang Nusantara dahulu itu masih memiliki kepercayaan yang kuat terhadap nenek moyang mereka. Nah, sekarang kita akan membahas satu-satu, yaitu perdagangan. Jadi para pedagang Arab, para pedagang Persia, India pada abad ke-7 sampai abad ke-16 adanya kesibukan lalu lintas perdagangan laut sehingga mereka sampai ke daerah pesisir Indonesia. Nah, sambil mereka berdagang, para pedagang tersebut berdakwah melalui sikap atau akhlakul karimah. Misalnya dengan menampilkan sikap jujur, sikap sopan, sikap ramah ke sesama manusia. Jadi mereka juga melakukan dakwah secara lisan dan menjelaskan ajaran Islam secara langsung. Nah, kegiatan penyebaran Islam yang kedua yaitu melalui pernikahan atau perkawinan. Nah, jadi para pedagang-pedagang ada yang menetap dan mendirikan perkampungan. Nah, dan sebagian dari mereka tersebut menikah dengan orang-orang pribumi sehingga Islam di Nusantara itu cepat berkembang. Lalu proses yang ketiga adalah melalui pendidikan. Jadi perkembangan Islam yang kita bisa bilang tuh perkembangan Islam itu cepat, jadi menyebabkan munculnya tokoh-tokoh ulama atau mubalik melalui pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren. Lalu proses yang keempat adalah kesenian. Misalnya melalui pertunjukan, misalnya yang digunakan oleh salah satu wali songo yaitu melalui
dialami melalui dua tahapan, yaitu yang pertama tahapan konversi dan yang kedua adalah tahapan domestika. Yang pertama yaitu tahapan konversi. Nah, saya rasa teman-teman di sini pasti sudah nggak asing lagi dengan kata konversi. Nah, konversi artinya perubahan dari satu sistem ke sistem yang lain. Nah, kalau dalam konsep ini, konversi adalah perubahan kepercayaan masyarakat yang semula beragama Hindu-Buddha atau non-Muslim menjadi Muslim. Tahapan yang kedua yaitu tahapan domestika. Nah, pada tahapan ini masyarakat mulai menganggap Islam yang pada awalnya merupakan suatu unsur yang asing yang berasal dari tanah Arab menjadi milik mereka sendiri. Dan sejak itulah Islam diterjemahkan oleh masyarakat dalam beberapa unsur budaya lokal, baik dalam bentuk bangunan seperti bangunan keraton di Jogja yang tetap mengadopsi budaya Jawa, tetapi dalam pelaksanaannya dicampur dengan budaya Islam. Selanjutnya adalah tradisi dan teks. Kebudayaan Islam yang mengacu pada di mana sistem Islam berfungsi sebagai sistem makna yang secara sangat berarti menentukan kehidupan kaum muslim, mulai dari pemikiran, sikap sosial, politik, dan keagamaan, praktek-praktek ritual, dan seni. Dan sebagaimana yang sudah kita ketahui, pada abad ke-13 merupakan abad yang sangat penting yang sebagai tonggak di mana proses Islamisasi di Nusantara, dan kemudian Islam terintegrasi dalam realitas kehidupan sosial budaya masyarakat muslim lokal yang terdiri dari berbagai kelompok etnis dan suku seperti suku Aceh, suku Sunda, suku Melayu, suku Bugis, dan suku-suku lainnya. Nah, di tengah komunitas muslim, hadirnya Islam bisa dilihat dari berbagai ekspresi ritual keagamaan yang mencerminkan adaptasi Islam dalam tradisi lokal seperti upacara selamatan, tahlilan, dan ritus peralihan seperti kelahiran, nama bayi, perkawinan, berzanji, ziarah kubur, dan lain-lain. Ya, dalam praktik-praktik ritual keagamaan tersebut, tradisi lokal pra-Islam tampak masih bisa dilihat, tetapi sudah diberi warna baru yang bersumber dari ajaran Islam dan bisa disebut sebagai adopsi tradisi lokal. Adopsi tradisi lokal ini melibatkan semacam proses Islamisasi Pranata, lembaga dan tradisi lokal budaya. Diadopsi dengan mengganti muatan atau substansinya dengan pemahaman dan praktek Islam yang lebih ortodoks. Selain tradisi sosial yang bersifat ritual, hal dan proses serupa juga bisa diidentifikasi dari tradisi sastra seni. Nah, di mana nilai-nilai Islam tampil sebagai substansi utama baik karya sastra dan ekspresi kesenian yang bersumber dari tradisi lokal. Contohnya yaitu sastra. Nah, salah satu tokoh sastra dan sekaligus salah satu ulama Nusantara adalah Hamzah Pansuri. Pengaruh Islam dan kebudayaan Nusantara telah berlangsung sejak beberapa abad yang lampau. Adanya akulturasi antara nilai-nilai keislaman dengan unsur-unsur budaya lokal menghasilkan karakter yang khas. Tradisi Islam di Nusantara digunakan sebagai metode dakwah para ulama pada masa itu, seperti salah satu wali Songo yang namanya sudah familiar kita dengar, yaitu adalah Sunan Kalijaga. Nah, beliau memasukkan kalimat syahadat dalam dunia perwayangan. Dan beliau juga memunculkan figur-figur baru dalam pewayangan seperti yang terkenal adalah Punakawan. Yang saya tahu Punakawan itu ada Semar, ada Petruk, seperti itu. Para ulama tidak menghilangkan secara total tradisi yang telah tumbuh dan berkembang di masyarakat. Mereka memasukkan ajaran-ajaran Islam ke dalam tradisi yang ada dengan harapan masyarakat bisa merasa masyarakat tidak merasa kehilangan adat, sehingga ajaran Islam dapat diterima dengan
Islam yang berakulturasi dengan budaya lokal, salah satunya adalah tradisi sekaten. Nah, tradisi sekaten pada masa Wali Songo itu digunakan sebagai media dakwah. Nah, tradisi ini merupakan salah satu tradisi yang dilakukan untuk memperingati perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Contoh lain akulturasi antara Islam dan budaya lokal adalah gapura makam sendang dulu. Jadi ini membuktikan bahwa antara Islam dan budaya lokal tidak ada benturan sama sekali selama tradisi tersebut tidak menyimpang dari syariat agama Islam. Oke teman-teman, saya rasa segini dulu penjelasan dari saya mengenai khazanah budaya Islam yang berakulturasi, tumbuh dan berkembang di Nusantara. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga penjelasan saya tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.